Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman, halo Mbak Kirtika. Jadi di sini kami dari kelompok 3 dari kelas Ilmu Komunikasi B akan menjelaskan mengenai beauty marketing. Nah, dari kelompok kami itu terdiri dari yang pertama ada Hairunisa Fauziah dengan NIM 043, lalu saya sendiri Alma Afriniska dengan NIM 060, lalu ada Ismi Puspitarani dengan NIM 069, ada Najma Auli dengan NIM 077, dan Salwa Nur Azizah dengan NIM 079. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di pembahasan pertama saya akan memaparkan hasil riset jurnal dengan judul Tren Kecantikan Perempuan di Indonesia pada Era Digital 4.0. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa kemunculan tren kecantikan pada era digital 4.0 tidak lain didorong oleh kemajuan teknologi pada era digital, seperti keberadaan media baru, yang dapat kita lihat sekarang ini banyak blog-blog ataupun microblog tentang kecantikan yang dapat dengan mudah diakses oleh semua orang, seperti femaledaily.com, My Skin But Better, dan lain-lain. Lalu ada kecakapan generasi Z dalam menggunakan media digital. Kita sebagai Gen Z yang tumbuh di era digital ini sangat mudah mengakses dan memperoleh informasi terbaru. Salah satunya informasi tentang tren yang sedang viral atau booming di masyarakat, seperti tren kecantikan perempuan. Lalu ada media sosial sebagai tempat saling berbagi informasi tren kecantikan dan menyebarkan tren tersebut melalui konten. Seperti yang terjadi pada beberapa tahun ini, muncul orang-orang yang disebut sebagai beauty influencer, di mana mereka ini membuat konten-konten tentang kecantikan, seperti video tutorial makeup, sekaligus merekomendasikan produk kecantikan tersebut kepada para audiensnya. Lalu ada beberapa tren kecantikan perempuan yang pernah hype, booming, dan viral di Indonesia menurut jurnal tersebut, yaitu ada tren makeup K-pop, tren kulit hitam juga cantik, juga tren racun TikTok. Yang pertama ada tren makeup K-pop. Ada Aegyoosal, yaitu makeup yang berfokus pada mata dengan memberikan efek adanya kantong mata agar terlihat lebih imut dan mempesona. Lalu ada Wonyang makeup trend. Jadi Wonyang itu artis K-pop yang berasal dari girl groupnya IVE. Dia selalu tampil dengan makeup yang glass skin, eye look yang glittery, dan menggunakan Aegyoosal. Juga tidak lupa glossy lipsnya. Lalu ada makeup no makeup look. Jadi makeup no makeup look ini maksudnya itu makeup yang natural, memberikan efek seakan-akan tidak memakai makeup, memberi kesan fresh look dan naturalnya itu. Lalu ada juga glittery eye look. Jadi berfokus pada penggunaan eyeshadow yang glitter. Seiring dengan adanya tren-tren ini, banyak beauty brand yang meluncurkan makeup produk yang sesuai dengan tren Korean makeup look tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan pemasaran. Contoh brandnya yaitu Pink Flash, Dazzle Me, Emina, dan lain-lain. Lalu ada tren kulit hitam juga cantik. Di era sekarang, standar beauty tidak lagi berpacu kepada kulit putih. Masyarakat sudah mulai membangun awareness mereka tentang cantik tidak harus putih. Dengan hal itu, banyak beauty brand yang mengeluarkan shade complexion dan warna-warna palette lainnya sesuai dengan warna kulit hitam. Hal tersebut dilakukan untuk menaikkan awareness masyarakat dan sekaligus memperluas pasar. Untuk brand makeup luar, sudah banyak yang mengeluarkan shade gelap seperti Fenty Beauty, Rare Beauty, Huda Beauty, Maybelline, dan sebagainya. Untuk di Indonesia sendiri, lokal brandnya sudah ada beberapa yang mengeluarkan warna complexion yang beragam, tetapi masih belum sebanyak shade brand luar. Hal ini mungkin disebabkan beauty brand di Indonesia menyesuaikan warna kulit Asia Tenggara. Ini contoh-contoh brand yang sudah mengeluarkan shade yang sesuai dengan warna kulit hitam. Selanjutnya ada tren racun TikTok.
Tren racun TikTok ini bermula karena kebiasaan masyarakat di masa pandemi, yaitu belanja online. Banyak konten kreator yang membagikan honest review terhadap suatu produk kecantikan melalui video yang diunggah di aplikasi TikTok. Hal ini membantu masyarakat karena mereka dapat dengan mudah meraih informasi tentang produk tersebut melalui online seperti melihat swatch, shade lipstick, dan foundation. Tren ini berlanjut hingga sekarang, dan banyak beauty brand memanfaatkan platform TikTok untuk berinovasi dan mulai membuka lapak di TikTok, di TikTok Shop untuk memperluas pasar. Beberapa beauty brand juga melakukan penjualan secara live streaming di TikTok. Contoh beauty brand yang menggunakan cara ini tuh kayak Skin TV, Something, dan sebagainya. Nah, sekarang pada slide ini sudah ditampilkan mengenai buku yang berjudul The State of Fashion Beauty. Buku ini berisikan laporan yang ditulis oleh BOF dan McKinsey & Company yang membahas mengenai perubahan dari industri kecantikan di tahun 2023. Oke, next. Nah, sekarang ada sebuah grafik yang menunjukkan mengenai 4 kategori yang diperkirakan, yang diprediksi akan menjadi fokus utama oleh kebanyakan produk kecantikan. Yang pertama ada skincare, lalu yang kedua ada parfum, yang ketiga ada hair care, dan yang terakhir adalah make up. Nah, bisa kita lihat dari tahun ke tahun, skincare ini menjadi salah satu fokus yang menjadi utama oleh kebanyakan beauty products. Jadi dari tahun ke tahun itu banyak produk-produk brand-brand yang memfokuskan pembuatan produk di skincare, melebarkan sayapnya dengan produk-produk skincare dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Namun kebanyakan merek saat ini justru mereka juga menambahkan 3 jenis lainnya itu untuk melebarkan sayap mereka gitu, untuk menjangkau pasar yang lebih luas seperti itu. Lalu selanjutnya adalah grafik yang membahas mengenai e-commerce apa aja sih yang diperkirakan menjadi penyumbang konsumen untuk setiap beauty products gitu. Nah, bisa kita lihat nih dari awal sampai akhir tuh ada satu e-commerce yang memiliki perkembangan yang pesat. Jadi di sini e-commerce tuh ada banyak ya macamnya. Ada yang department store, ada drugstore, ada travel retail, ada specialty retail, ada grocery retail, dan yang terakhir ada e-commerce tadi. Nah, kita lihat kalau misalkan awalnya e-commerce ini menjadi penyumbang konsumen yang paling sedikit, bahkan nol. Tapi kita lihat semakin bertambahnya tahun, justru e-commerce ini menjadi penyumbang konsumen yang paling banyak dibandingkan marketplace lainnya. Dan justru diperkirakan e-commerce sendiri akan merajai marketplace pada tahun-tahun selanjutnya. Mengapa demikian? Karena kita tahu sendiri dengan perkembangan teknologi pada saat ini, dengan banyaknya kemudahan akses untuk menjangkau produk-produk tersebut secara online, maka itulah menjadi alasan kenapa justru dengan adanya e-commerce ini bisa merambah pasar semakin banyak, bisa menjangkau konsumen semakin banyak. Karena seperti contohnya sekarang sudah ada social lah, atau mungkin ada Shopee, atau ada TikTok Shop, dan lain sebagainya. Nah, marketplace tersebut ada diciptakan agar dapat menjangkau konsumen-konsumen yang tidak bisa atau tidak memiliki waktu atau mungkin dengan kendala-kendala lainnya untuk menjangkau produk-produk mereka. Maka dari itu justru e-commerce menjadi penyumbang konsumen yang paling banyak dibandingkan store-store lainnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke poin resume ebook. Nah, kelompok kami memilih buku dengan judul Branded Beauty yang ditulis oleh Mark Tengate. Nah, buku ini tuh membahas tentang fenomena dari bisnis kecantikan dan dari produk-produk kecantikan yang ada di dunia gitu. Nah, dari beberapa fenomena yang dijelasin di buku ini, kita ngambil 4 fenomena, yaitu yang pertama Giants in the Bathroom, lalu ada The Lure of Luxury, ada The New Male Order, dan yang terakhir ada The Future of Beauty. Kita masuk ke yang pertama, yaitu Giants in the Bathroom. Nah, Giants in the Bathroom ini diwakilkan oleh 2 produk
kecantikan dan produk kebersihan yang terkenal di dunia yaitu P&G dan Unilever. Nah, kalau bingung, nah P&G itu produknya apa aja sih? P&G itu kayak yang terkenal di Indonesia itu kayak Head and Shoulder, Pampers, sama Gillette. Terus kalau di Unilever ya itu kayak banyak banget kan produk Indonesia dari Unilever kayak Pepsodent, Molto, Royco, Sariwangi, Sunlight, dan lain-lain. Nah, Giants in the Bathroom ini maksudnya adalah brand-brand besar kayak Unilever dan P&G. Mereka tuh kayak menguasai kamar mandi atau toilet masyarakat Indonesia gitu loh. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia itu membeli produk-produk P&G dan Unilever untuk produk kebersihan dan kecantikan mereka. Nah, makanya itu disebut Giants in the Bathroom. Oke. Nah, sesuai contoh tadi, awal mulanya itu di abad ke-19, Unilever dan P&G ini, mereka mulai memproduksi produk kebersihan. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka makin membuat riset terhadap konsumen, terhadap apa yang konsumen mau, dan akhirnya mereka mengembangkan produk-produk mereka menjadi produk-produk keseharian, dan mereka pun akhirnya juga merambat ke produk kecantikan seperti Unilever, yaitu salah satu produknya adalah Nivea. Nivea kan banyak kayak ada produk lip care, habis itu ada face care juga kan kayak moisturizer dan yang lain-lain. Nah, produk Giants in the Bathroom ini tuh mereka tuh nggak hanya menawarkan kemanjuran dari suatu produknya mereka, tapi mereka juga menawarkan kenyamanan serta pengalaman. Nah, gimana sih kenyamanan serta pengalaman itu? Kenyamanan tuh misalnya kayak moisturizer dari Nivea ini yang teksturnya lembut, terus kayak pengalamannya misal kayak setelah pakai moisturizer ini mereka kayak merasakan efek yang lumayan baik gitu loh. Oke, selanjutnya sebab yang kedua kita membahas tentang the lure of luxury. Nah, di sini tuh di dalam dunia fashion itu ada sebuah term, ada sebuah istilah namanya adalah haute couture. Itu tuh kayak custom made. Jadi tuh banyak brand-brand besar kayak Christian Dior, Chanel, dan kawan-kawan membuat suatu produk tapi itu berdasarkan request atau custom dari konsumen mereka. Jadi mereka itu dibuat setelah konsumen itu kayak ngedesain sendiri gitu. Nah, lama-lama haute couture ini setelah melakukan riset juga mereka akhirnya merambat ke sektor kecantikan kayak parfum, make up, dan juga skincare. Nah, itu juga mereka memenuhi keinginan para konsumen sehingga marketing mereka biar lebih lancar juga kan. Nah, brand haute couture ini selain menjual nama mereka, mereka juga tentu saja memakai bahan-bahan yang memiliki nilai tinggi sehingga konsumennya itu dengan rela mereka membeli barang-barang dari brand high-end itu karena mereka akan mendapatkan pengalaman serta status dari produk-produk dari brand high-end tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada Gucci. Nah, Gucci ini kan kita taunya Gucci kayak tas gitu-gitu kan, tapi dia juga merambat ke dunia kecantikan kayak parfum dan juga ada lipstick dan kawan-kawan. Nah, Gucci ini juga memiliki strategi marketing menarik yaitu menggunakan artis-artis atau kayak aktor-aktor untuk dijadikan sebuah apa ya namanya? Dijadikan sebuah brand ambassador di produk tersebut. Contohnya ini adalah Harry Styles, dia itu sebagai brand ambassador di parfum pertamanya Gucci. Lalu ada dari Dior, yaitu ini contohnya Jisoo dengan Dior, yaitu Jisoo yang jadi brand ambassador dari lipsticknya Dior. Terus yang terakhir ada Chanel. Nah, Chanel kan kita taunya kayak tas gitu-gitu kan. Tapi dia juga ngeluarin skincare line karena untuk merambat ke dunia kecantikan yang sudah mulai berkembang. Oke, selanjutnya yang ketiga ada the new mail order. Nah, fun fact-nya kan sekarang kita tahu kan kalau kebanyakan di masyarakat itu mereka berpikirnya kalau laki-laki itu kayak jarang memakai skincare atau jarang merawat dirinya. Padahal faktanya dulu sebelum Perang Dunia Kedua laki-laki itu mereka tuh merawat diri mereka gitu loh. Mereka kayak shave their rambut, kayak rambut ketiak gitu-gitu. Mereka juga melakukan kebersihan tuh kayak wanita gitu. Tapi semenjak Perang Dunia Kedua terjadi, jadi laki-laki kan mereka turun langsung kan kayak perang, ikut perang. Dan mereka, even mereka mandi aja tuh
beruntung banget gitu loh. Jadi kayak laki-laki mulai Perang Dunia Kedua itu udah jarang kayak membersihkan diri mereka secara detail kayak wanita. Nah, makanya semenjak itu laki-laki tuh udah jarang kayak pakai skincare atau merawat tubuh mereka. Padahal merawat tubuh mereka dan memakai skincare itu sebuah keharusan bagi setiap manusia nggak sih? Karena kayak ya itu kan untuk kebersihan gitu. Nah, akhirnya ada nih brand Estee Lauder, dia munculin skincare line pertama di dunia untuk laki-laki gitu, namanya Aramis Lab Series for Men. Nah, setelah Estee Lauder ini munculin skincare line buat para pria, buat para laki-laki, akhirnya banyak produk-produk dan brand-brand kecantikan yang mulai menaruh interest mereka buat untuk menciptakan produk buat laki-laki. Namun yang perlu diperhatikan kalau buat skincare atau produk untuk laki-laki, mereka ini lebih suka iklan-iklannya tuh langsung to the point, simple, nggak bertele-tele gitu loh, nggak kayak wanita. Jadi kayak banyak brand-brand yang mengetahui itu, akhirnya mereka kalau membuat iklan atau produk untuk laki-laki, mereka lebih memfokuskan kesimpulan itu daripada produk wanita. Oke, yang terakhir ada The Future of Beauty. The Future of Beauty ini kita bakal bahas 3 hal. Yang pertama adalah Nutri Cosmetic. Nah, Nutri Cosmetic ini dia tuh kayak contohnya tuh kayak Real Food. Jadi Real Food itu membuat sebuah produk suplemen untuk membantu kecantikan. Jadi kayak kalau misalnya dari dalam udah bagus, pasti outputnya di wajah juga makin bagus kan. Makanya banyak masyarakat udah mulai fokus untuk merawat diri mereka dari dalam. Jadi mereka kayak uh, membeli produk Real Food dan kawan-kawan. Nah, kecantikan dari dalam ini juga trennya itu berasal dari Jepang, karena Jepang tuh udah mulai lebih awal memakai bahan-bahan herbal untuk kecantikan mereka. Terus selanjutnya yang kedua ada neurocosmetic. Nah, neurocosmetic ini berhubungan dengan sistem syaraf kita. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu produk skincare atau kecantikan tuh biasanya mereka kayak pakai fragrance yang harum kan, kayak misalnya ada harum mawar atau apa, terus mereka juga punya tekstur yang beragam. Nah, itu tuh buat ngeaktifin sistem syaraf kita gitu loh. Jadi kalau sistem syaraf kita baik, nanti juga outcome-nya di wajah kita baik. Jadi kayak nggak cuma dari luar, tapi dari syaraf juga gitu. Terus selanjutnya yang terakhir adalah nano kosmetik. Nah, nano kosmetik ini kayak menggunakan teknologi nano untuk memaksimalkan fungsi kosmetik pada tubuh. Contohnya kayak di produk sunscreen, mereka juga memakai teknologi nano, dan teknologi nano itu memakai bahan-bahan yang memiliki daya serap dan perlindungan yang tinggi sehingga produk itu lebih mudah diserap oleh wajah, tubuh, dan kulit. Oke, selanjutnya saya akan membahas study case brand makeup internasional yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Maybelline New York. Yang pertama, paid. Di paid ini Maybelline menggunakan 2 strategi, yaitu endorsement dan brand ambassador. Di endorsement ini Maybelline banyak mengendorse selebgram di negaranya itu sendiri. Sedangkan di brand ambassador Maybelline menggandeng Gigi Hadid dalam kolaborasinya. Jadi Gigi Hadid x Maybelline ini menyertakan 2 inspirasi makeup, yaitu East Coast Glam dan West Coast Glow yang terinspirasi oleh kota New York dan Los Angeles, di mana dia menghabiskan sebagian besar waktunya di sana. Nah, koleksi makeup Gigi Hadid dan Maybelline ini dikemas dengan nuansa warna nude pink yang banyak diminati oleh perempuan Indonesia. Selanjutnya, Earn. Di Earn ini Maybelline mengeluarkan news release. Contohnya adalah liputan media yang dimuat oleh kompas.id. Nah, Maybelline menjadi salah satu brand kosmetik ternama di dunia dan sudah dijual lebih dari 100 negara. Nah, Maybelline juga sudah menjadi brand makeup yang tidak diragukan lagi kualitasnya. Selain itu, Maybelline juga mengeluarkan produk skincare dan juga parfum nih. Contoh selanjutnya yaitu dimuat di liputan media oleh Prambors FM. Maybelline sebagai brand makeup nomor 1 di dunia menghadirkan Fit Me Fresh Tint. Fit Me Fresh Tint ini merupakan sebuah produk game changer yang menawarkan 3 fungsi sekaligus yang praktis untuk menjawab kebutuhan cepat dan praktis dalam bermakeup.
Selanjutnya share. Nah, di share ini ada sosial media yang dikeluarkan oleh Maybelline, ada Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, dan juga YouTube. Oke, lanjut. Nah, di own ini kita, kalau kita membuka maybelline.com, maka tampilan brand websitenya akan seperti ini. Selanjutnya ada Maybelline Base Campaign. Yang pertama, Maybelline X Itzy. Maybelline menghadirkan kampanye Press Play with Itzy dengan tujuan mengajak konsumen tetap optimis dan produktif di tengah pandemi. Menurut survei Bazaar 2020, make up masih menjadi cara perempuan untuk feel good walaupun hanya di rumah saja dan jarang bertemu dengan orang lain. Di tengah rasa bosan saat pandemi, bermain dengan sarana make up bisa jadi dengan lepas kita bisa mengekspresikan penat di diri kita. Oleh karena itu, Maybelline New York untuk pertama kalinya mengadakan live performance bersama Itzy dengan tagline Maybelline Press Play pada 19 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, selama 60 menit, penonton akan dihibur dengan menampilkan 5 lagu terfavorit dari Itzy serta talk show bersama kelima member Itzy yaitu Yeji, Lia, Ryujin, Charyong, dan Yuna. Konsumen bisa mendapatkan tiket untuk menonton live performance Itzy secara gratis hanya dengan pembelian produk Maybelline New York, minimum pembelian Rp250.000. Nah, selanjutnya ada Maybelline Brave Together. Ini adalah komitmen global brand makeup nomor 1 di dunia yang diluncurkan di Indonesia pada bulan Mei 2022 untuk mendukung isu kesehatan mental melalui 2 metode, yaitu edukasi dan akses konseling gratis bagi yang membutuhkan. Sejalan dengan misi Maybelline New York untuk mendorong kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, serta membuat perubahan di dunia, Maybelline percaya bahwa isu kesehatan mental sangat dekat dan relevan bagi masyarakat. Namun, sayangnya seringkali menjadi stigma yang buruk bagi sebagian kelompok. Oke, selanjutnya marketing mix. Nah, jadi marketing mix di Maybelline New York ini ada 3, yaitu produk, price, dan promotion. Di produk ini, Maybelline mengeluarkan 3 jenis, yaitu eyes, face, dan lips. Jadi kalau di eyes ini ada eyeshadow, brow, terus selanjutnya di face seperti foundation, concealer, powder, brush, dan bronzer. Sedangkan di lips ada lip color, lip gloss, dan lip balm. Nah, selanjutnya untuk price, harga Maybelline itu sendiri kisaran 80.000 sampai 300.000. Dengan harga yang variatif ini, Maybelline dapat menjangkau konsumen secara luas. Nah, strategi ini telah menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa bagi produk Maybelline. Yang terakhir ada promotion. Nah, promotion ini Maybelline memanfaatkan media tradisional dan digital untuk mempromosikan produknya. Nah, melalui media tradisional seperti media penyiaran, surat kabar, dan majalah. Lalu untuk konten digitalnya seperti platform IGTV dan YouTube. Nah, yang terakhir ada promotion mix. Promotion mix dari Maybelline sendiri ada advertising, public relation, direct marketing, dan sales promotion. Advertising sendiri, Maybelline gencar sekali membuat iklan-iklan di media sosial, di baliho, atau dimanapun. Lalu di direct marketing, Maybelline juga rajin untuk mengirimkan email kepada konsumen setianya. Lalu di public relation, Maybelline juga sangat aktif untuk membagikan konten di Twitternya dan berinteraksi langsung dengan konsumennya. Yang terakhir, sales promotion. Sales promotion ini juga Maybelline sangat rajin juga untuk membuat promo di setiap bulannya seperti Ramadan Big Sale ini. Yang terakhir, saya akan menjelaskan study case brand lokal yaitu Wanda.
Wardah merupakan brand kosmetik asli Indonesia yang berdiri sejak 1995 di bawah PT Paragon Technology and Innovation yang didirikan oleh Nurhayati Subakat. Wardah ini mulai dikenal oleh masyarakat setelah meluncurkan produk-produk dengan mengusung konsep Beauty for All. Wardah ini pada tahun 2019 telah menerima penghargaan Halal Award untuk kategori brand kosmetik halal dari LP POM MUI. Selanjutnya pada tahun 2013, Wardah meluncurkan konsep Halal Beauty yang menjamin bahwa produk-produknya itu tidak mengandung bahan-bahan haram dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya Wardah ini memiliki 3 prinsip yang mungkin ditujukan untuk supaya konsumen itu lebih merasa percaya dan merasa aman dalam menggunakan produk-produk Wardah. Nah, 3 prinsipnya ini, yang pertama yaitu pure and safe. Pure and safe ini berarti Wardah memberikan rasa aman dengan selalu mengedepankan kualitas produknya dan kepercayaan atas produknya yang halal agar tidak menghalangi jalannya ibadah. Yang kedua ada beauty expert. Wardah diformulasikan oleh para ahli farmasi dan para ahli kecantikan. Jadi Wardah ini udah terjamin gitu loh aman kualitasnya karena udah diuji sama para ahli farmasi dan kecantikan. Selanjutnya ada Inspiring Beauty. Inspiring Beauty ini jadi Wardah mendorong setiap wanita untuk senantiasa percaya diri dan peduli terhadap sesama. Nah, Wardah ini memiliki tagline tentunya. Tagline ini supaya kayak konsumen tuh inget terus gitu loh sama Wardah. Nah, tagline yang pertama itu ada halal dari awal. Dan yang kedua ada cantikmu, siap hadapi dunia. Tagline-tagline ini tuh dibuat biar konsumen kayak kalau nyari, produk lokal yang halal tuh apa sih? Nah, itu kan jawabannya pasti Wardah. Selanjutnya, ada base campaign dari Wardah. Nah, Wardah ini memiliki base campaign yang pertama adalah campaign Wardah bersama lebih bermakna. Nah, gerakan ini tuh mengajarkan bahwa segala hal baik yang dilakukan bersama itu lebih bermakna dan lebih bermanfaat gitu loh pastinya. Nah, contohnya itu kayak yang kisah inspiratif yang diceritain sama Nagita Slavina sama adiknya Cece Tengker. Jadi menurut mereka berdua itu kayak perbedaan antara keduanya tuh justru saling melengkapi gitu loh. Jadi intinya kayak kalau bersama ya sama kayak tagline-nya tadi, kayak bersama lebih bermakna gitu judul campaign-nya. Nah, selanjutnya Wardah tuh mengajak kita di campaign ini untuk berbagi cerita inspiratif dan siapapun yang dapat kayak kisah inspiratifnya itu menarik bisa dapat apresiasi berupa 3 paket umroh dan 30 hadiah lainnya. Nah, Wardah memiliki base campaign satu lagi, yang kedua, yaitu campaign Wardah Beauty Moves You. Nah, gerakan ini itu tuh mengajak seluruh perempuan menjadi penggerak perubahan. Bisa dimulai dari hal-hal kecil, tapi dilakukan secara konsisten, jadi bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Terus di campaign ini, Wardah juga memberikan dukungan kepada masyarakat Indonesia dengan memberikan beasiswa untuk perempuan-perempuan melanjutkan cita-cita dan siap untuk bergerak menghadapi dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peso. Peso itu ada 4. Yang pertama ada paid, kedua earn, ketiga share, dan keempat own. Nah, yang pertama ada paid media. Paid media ini berarti media berbayar. Jadi, untuk strategi marketingnya Wardah memilih media berbayar berupa pertama ada billboard contohnya, kedua ada press release, dan ketiga ada endorsement. Endorsement ini kayak memberikan produk secara gratis kepada influencer gitu biar di-review secara honest review deh. Tapi ya produknya secara gratis, jadi mereka influencer nggak beli gitu. Sedangkan yang kedua, earn media, ini tuh entah itu para influencer ataupun masyarakat umum, mereka tuh benar-benar beli produk Wardah, tapi beli pakai uangnya sendiri dan mereka berinisiatif untuk melakukan review produk tersebut. Jadi kayak
disebutnya biasanya honest review gitu. Nah, yang ketiga ada share media. Share media ini media sosial yang digunakan Wardah. Yang pertama ada Instagramnya @wardahbeauty, yang kedua ada TikToknya @wardahofficial, yang kedua ada YouTube-nya Wardah Official. Salah. Yang pertama ada Instagram @wardahbeauty, kedua ada TikTok @wardahofficial, ketiga ada YouTube @wardahbeauty, dan keempat ada Twitternya. Nah, selanjutnya yang terakhir tuh own media. Own media ini tuh berarti website yang dimiliki oleh Wardah di wardahbeauty.com. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang marketing mix. Jadi marketing mix yang akan saya jelaskan yang pertama ada produk. Produk Wardah itu dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama ada face. Di bagian face ini Wardah mengeluarkan foundation, cushion, twig cake, blush on, dan powder. Dan yang kedua di bagian eyes, Wardah mengeluarkan eyeshadow, eyeliner, pensil alis, dan maskara. Dan yang ketiga di bagian lips, Wardah mengeluarkan lip cream, lip balm, dan lip tint. Lipstick juga. Nah, yang kedua tentang price. Wardah ini tuh memiliki target pada konsumen kelas menengah. Jadi Wardah itu tuh produk-produknya dengan harga kisaran mulai dari 20.000 sampai 150.000. Nah, yang terakhir promotion. Wardah nih melakukan promosi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kayak lewat media sosialnya seperti di Instagram, YouTube, TikTok, Twitter. Nah, selanjutnya Wardah juga melakukan iklan di TV dengan tema dan konsep yang menarik. Dan yang ketiga, Wardah memilih brand ambassador yang relevan. Nah, brand ambassador yang relevan ini dimaksud kayak misalnya produk Wardah tuh ditujukan untuk usia dewasa. Jadi Wardah memilih brand ambassador juga yang dewasa, kayak misalnya Dewi Sandra gini, usianya gitu. Nah, kalau misalnya untuk remaja, produk remaja, Wardah memilih brand ambassadornya yaitu Amanda Rawless. Yang kedua ada joint ventures. Joint ventures ini tuh kayak collaboration gitu antara Wardah dengan, ini contohnya yang pertama ada dengan Kelambi, dan yang kedua ada dengan Neon, supaya lebih luas dikenal oleh masyarakat gitu. Selanjutnya ada competition. Nah, Wardah ini juga mengadakan beberapa kompetisi gitu, supaya kayak konsumen tuh lebih tertarik, wah bisa beli produk ini, terus dapat hadiah gitu. Nah, contohnya yang pertama tuh ada kompetisi untuk liburan ke Labuan Bajo, dan yang kedua kayak beberapa bulan yang lalu kan ada Indonesian Idol. Nah, Wardah ini tuh memberikan hadiah buat tiket giveaway Indonesian Idol gitu. Nah, yang terakhir Wardah ini melakukan promotion lewat social events-nya. Nah, social event-nya yang pertama tuh kayak kampanye selalu bersyukur Wardah bagi kebahagiaan dengan anak tuli. Dan yang kedua ada dompet duafa bersama Wardah berbagi bahagia Ramadan. Jadi Wardah ini tuh di setiap kayak ada acara, bukan acara sih, kayak momen-momen tertentu Wardah tuh membuat event gitu loh yang sesuai, kayak pas Ramadan gitu. Jadi kayak konsumen tuh lebih tertarik juga buat beli, oh ternyata tuh Wardah tuh berbagi kebahagiaan gitu. Dan ya pokoknya sesuai dengan syariat Islam gitu. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.